Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy New Year buat teman-teman. Dan di video ini kita pengen quick update aja kondisi Bitcoinnya yang sebenarnya masih flat. Cuman saya pengen gunakan kesempatan ini sebenarnya lebih ke untuk announcement ya. Jadi ada pengumuman penting teman-teman untuk YouTube channel Kevin Zaily. Jadi kita memutuskan untuk mengupdate kembali study time season 2 lah ya. Jadi sebenarnya kita perbaharui aja sih dari study time yang udah ada sejak dulu. Dan itu kan ada beberapa video yang saya ambil kayak di tahun 2022, 2021 gitu ya. Itu udah lama banget teman-teman. Jadi kita ikutin perkembangan dan saya pengen coba untuk create a couple of new videos di study time playlist. Habis itu saya dan tim berencana untuk menambahkan juga semacam quick course ya. Quick course ini free ya, everyone can access just by registration di zailyyhub.id. Jadi ada di bagian deskripsi ya untuk linknya. Cuma untuk saat ini masih dalam pengerjaan, jadi saya inform terlebih dahulu supaya teman-teman ada bayangan gitu ya, kira-kira bakal kayak gimana sih gitu kan. Intinya di study time yang kedua ini, kita akan bahas pieces by pieces ya. Jadi piece by piece, bukan pieces ya, piece by piece. Misalnya contoh kita ngomongin soal support and resistance, soal trend line yang valid, mungkin how to use Fibonacci, kemudian juga gimana nentuin supply and demand yang ideal, atau berbicara soal momentum, ya, dan juga ya simple hal lah, hal simple lah seperti market structure dan bla 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 gitu. Baru nanti semua potongan-potongan itu akan kita, akan saya utamanya sih, akan saya berikan semacam step by step lah ya, kayak gimana sih sebenarnya kita tuh bisa mengutilize semua informasi itu menjadi sebuah potensi trade plan yang akan saya bedah lewat quick course itu. Jadi di quick course itu nanti udah step by step, tapi kalau misalnya potongan per potongan untuk teman-teman bisa mengerti lebih dalam tentang gimana sih kita ngelihat support resistance, gimana manfaatinnya, dan gimana identifikasinya serta markingannya, itu akan saya bagikan di YouTube. Kira-kira begitu ya. So, komen emoticon api teman-teman ya kalau Anda interested dengan planning tersebut. Obviously ini adalah planning yang tertunda ya, dan sekarang dengan semakin bertumbuhnya anak saya juga, otomatis waktu yang saya punya jadi sedikit lebih bertambah, dan itu yang akan saya pengen manfaatkan untuk hal-hal yang positif ya, terutama buat teman-teman yang udah pernah ngasih feedback sebelumnya soal study time itu helpful banget. Jadi saya kepikiran untuk gimana kalau kita recreate dengan ya kondisi yang saat ini dan dengan mungkin gaya bahasa saya yang sudah jauh lebih baik lah dibandingkan dengan yang dulu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. So once again, komen api di kolom komentarnya, oke? Untuk saya tahu supaya kalian juga excited dan semangat ya untuk nyambut 2026 ini. So ya, itu mungkin sebagai pengumuman ya untuk kedepannya di 2026 akan seperti apa. Semoga aja berjalan lancar dan semoga aja bisa dapat benefit buat teman-teman untuk bisa lebih bertumbuh dan berkembang di dalam trading. Oke, satu lagi sebelum saya lanjut, announcement juga buat teman-teman yang udah tergabung di SHG periode Januari ya. Make sure kalian cek di bagian WhatsApp. Admin ada sempat kontak ke saya juga, katanya udah dikirimin linknya untuk gabung, tapi ada beberapa yang kayaknya masih liburan, jadi takutnya ke-skip gitu kan. So make sure kalian cek di kolom di WhatsApp kalian. Dan di hari Selasa tanggal 6 minggu depan kita akan webinar. So yeah, make sure kalian gabung di momen sebelum webinar itu. Oke? So thank you very much guys for your time. Oke? Nah, kita lanjut ke Bitcoin dulu. Bitcoin ini saya cuma pengen bahas di bagian kecil ini ya, potongan kecil ini gitu. Jadi teman-teman sekarang gini, kita memang ngelihat bahwa sebelumnya ada sempat ada higher low. Dia breakdown kan dari trend line gitu. So di sini kalau misalnya teman-teman tarik trend line lagi juga valid spin sebetulnya ya, juga valid sih sebetulnya. Alasannya adalah kita ngelihat bahwa ini itu sudah terdampak low volatility pada saat menjelang akhir tahun gitu.
Kita udah pernah bahas juga ya guys waktu di beberapa live streaming yang lalu bahwa di bulan Desember itu memang punya kebiasaan Bitcoin itu bergerak flat atau konsolidasi gitu. Jadi kita stuck atau terjebak di dalam range yang amat sangat tight, tipis. Ditambah dalam beberapa waktu terakhir yang dapat kesempatan lebih performance itu justru di komoditi ya, seperti silver. Kalau kita lihat ini udah naik banget gitu. Jadi saya keingetan kemarin ada yang komen ke saya juga katanya, kok ada influencer orang dulu dia bilangnya katanya, wah orang yang beli silver itu bodoh ya, ini mah cuma gorengan doang, bla 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 bla. Ya memang sih sebetulnya dari zaman Robert T. Kiyosaki juga dia adalah orang yang ngegoreng silver. But terlepas dari kondisi itu, like it or not, price action-nya memberikan kesempatan kok untuk mendapatkan cuan gitu. Nah, setelah orang dapatkan cuan, maybe at some point akan terjadi yang namanya taking profit. Belum lagi ada regulasi-regulasi yang mungkin saja bisa berhubungan dengan perkembangan harga silver ini. Ya, saya sih belum deep research karena dalam beberapa hari terakhir juga ya udah liburan aja santai gitu kan. Cuma setahu saya ini ada hubungannya dengan China juga yang mencoba membatasi silver ya. Export silver probably. Dan dengan demikian, of course, karena ada supply shock, bisa jadi berpengaruh ke harganya juga gitu. Nah, selain itu, kita juga lihat saudaranya ya, performance-nya juga bagus gitu. Dalam beberapa pekan terakhir, ini strong banget. Tapi baru minggu ini kemungkinan kita dapatkan closing dalam keadaan bearish lagi. Dan kalau kita cek dari sisi momentumnya tuh udah nunjukin adanya strong divergence ya. Terutama pada RSI guys. Ini tandanya apa? Kenaikan ini tidak diiringi dengan volume atau momentum yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi ekspektasinya sederhana aja. Kalau kita lihat XAU kayak begini, ya kita bisa expect lah adanya potensi big atau major retracement gitu. Ya, di sini kan dia udah naik terus terakhir begini dan dia ngebentuk divergence tadi gitu on the weekly basis gitu. So technically kalau lihat kayak gini, ini memang udah terlalu apa ya kalau kita bilang ya, udah terlalu stretched ya, udah terlalu kelamaan gitu kan, udah terlalu overdue buat dia yang namanya koreksi gitu dari keseluruhan pergerakan harga emasnya gitu. Ya, cuman di sini bukan berarti kita akan totally reversal. At the end of the day, I think XAU still akan dalam keadaan bullish even for 2026 nanti karena kita tahu ketegangan di geopolitik itu masih ada dan uncertainty itu akan mendorong orang-orang untuk tetap minimal parkir sebagian uangnya mereka ke sini gitu kan. Nah, tinggal pertanyaannya, akankah money flow balik lagi ke Bitcoin gitu? Sejujurnya kalau saya boleh sedikit berspekulasi, ya kita lihat lah ya, di awal tahun, di kuartal pertama, institusi itu pasti akan melakukan meeting, ya kan, konsolidasi, meeting aset gitu. Kira-kira aset apa nih yang kita bisa manfaatkan dan bla 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 gitu. So, memiliki atau melihat dari karakteristik yang ada pada pergerakan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya volume balik itu rata-rata di Januari dan progresnya itu lumayan strong kalau saya lihat ya. Jadi for example kayak gini, ini di periode Januari, mungkin masih flat ya kalau pada saat itu. Jadi kita lihat di sini Januari awal itu nanjak, hop, terus dibanting turun, kemudian masuk Februari dia baru ada running gitu kan, very impulsive gitu. Jadi yang kita perhatikan itu berbicara soal apa? Volumenya dulu. Volume marketnya itu balik dulu gitu. Nah, ini adalah proses yang saya sempat sampaikan ya. Bahwa bisa saja terjadi sweep dulu. Entah itu di support ataupun di resistance. Tujuannya adalah untuk menambahkan likuiditas pasar dulu sebelum adanya big move dari market gitu. Kalau kita lihat atau berkaca pada Januari 2023, di sini performance-nya bagus dan langsung nanjak gitu ya. Di sini nggak pakai fake out dulu, nggak pakai sweep dulu, oke, performance langsung oke gitu ya. Bahkan di 2022, kalau teman-teman perhatiin, during the bear market, itu sebenarnya di momen Januari itu, kita ngelihat ada volume lebih agresif, lebih impulsif gitu. Walaupun dia turun ya, kalau kita lihat kayak gini gitu kan. Tapi itu kan bisa diwajarkan karena memang kita melihat pada saat itu dari segi kebijakan makronya atau Bank Sentral US alias The Fed itu berencana untuk melakukan QT. Jadi pressure-nya itu masuknya pada saat Januari, tapi di Desember kita bisa lihat flat gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya melihat dari kondisi-kondisi itu,
Bukan berarti kita ngomongin Januari potensinya bullish atau potensinya bearish ya. Saya nggak bicara soal itu dulu. Kita bicara soal peningkatan volume atau volatilitasnya dulu. Yang artinya bisa memudahkan kita sebagai trader untuk lebih beraktivitas di dalam tradingnya. Jadi yang kita harapkan untuk saat ini adalah kembalinya volume dulu. Nah itu bisa jadi baru terjadi nanti pada saat hari Senin, tepatnya pada tanggal 4, karena I think market akan mulai ya mendeploy lah, mereka punya planning gitu kan, sesuai dengan apa yang mereka mungkin persiapkan gitu untuk outlooknya di 2026. Dan kalau kita lihat Bitcoin itu memiliki kesempatan untuk tetap rebound. Gimana pandangan saya menyampaikan soal hal itu? Salah satunya adalah kita tahu bahwa dari segi ETF itu spot Bitcoin banyak banget yang dibelanjainya tuh di atas 100.000 dan di kisaran 90 ribuan plus, teman-teman sekalian. Jadi saya pikir kalaupun kita ngelihat dia nanjak ya, mungkin untuk testing ke level-level itu bukanlah sesuatu yang sulit gitu. Ya, karena kalau kita cek lagi dari sisi ETF-nya sendiri, kalau kita lihat secara keseluruhan, flow-nya itu masih baik-baik aja gitu. Memang kita lihat banyakan merahnya gitu kan, bukan banyakan hijau pada saat market terlalu flat, market terlalu boring gitu. Cuma tidak bisa dipungkiri guys, bahwa overall kalau kita lihat total daripada ETF yang dikumpulkan sejauh ini, itu stuck di kisaran 55 miliar dolar sampai 58 miliar dolar. Segitu-segitu aja. Udah dari sekitaran bulan November, Desember masih segitu-segitu aja. Jadi saya pikir memang market ini mungkin preferensinya adalah wait and see. Sebagian dari mereka yang ngelepas barang ini short term holders udah pasti kena kapitulasi ya, udah terlalu lama nunggunya. Jadi kita bilang ini kapitulasi bukan dari segi harga tapi dari segi waktu. Ya, terlalu lama nunggu, nggak sabar, cut dulu deh gitu. Lepas dulu deh barangnya gitu. Baru nanti mungkin pertimbangkan lagi untuk belanja atau jualan lebih banyak lagi pada saat nanti udah memasuki market yang lagi dalam keadaan running aktif gitu. So kalau kita lihat di sini dalam beberapa hari terakhir ini udah super flat, 14 hari bahkan ya, 2 minggu udah super flat. Cuman yang saya pengen highlight itu adalah bagaimana reaction candle ini disertai dengan konsolidasinya gitu. Jadi kita ngelihatnya bahwa dia itu mengalami rebound reaction, ada buyers yang masuk, habis itu starting create base gitu. Jadi bayangkan ya, ini dengan kondisi outflow begitu banyak, teman-teman lihat kita nggak ada tekanan jual yang sangat impulsif gitu. Somehow market itu bisa hold the price di kisaran area itu dan coba untuk set base gitu. Jadi kalau saya berpikir dengan kondisi kayak gini, base case saya masih sama. Belum lagi kita ngelihat dari segi exponential moving average yang udah semakin flat. Ya, kalau kita lihat udah makin flat di sini, udah makin flat. Ya, soon lah kalau misalkan dia bisa claim gitu ya, kayak begini. Claim aja teman-teman, kita nggak bicara soal dia harus bump begini gitu ya, nggak usah gitu. Claim aja ya, dengan small movement, probably kayak gini, hub gitu. And then a retestnya proper gitu kan, terhadap SNR ini juga, kemudian terhadap exponential moving average juga, akan terjadi upshift pada exponential moving average, yang kemudian bisa didukung dengan pergerakan yang mensupport si ascending triangle ini gitu. So, ekspektasinya adalah dia bisa claim ya, dia bisa claim pergerakan ini dan bermain relatif untuk ngejar ke zona yang ada di 100 ribuan dolar itu. Jadi ini kita udah bahas ya, lagi-lagi saya udah sampaikan di live streaming yang beberapa waktu lalu. Jadi kalau kita munculkan si dead cross-nya itu teman-teman, yang perlu kita take notes adalah dari perhitungan yang kita lakukan ya, paling jauh paling lama untuk dead cross, setelah dead cross dan dia testing kayak SMI 200 itu di sini ya. Dead cross pertama terjadi di sini dan dia testingnya di sini setelah 73 hari. Dan ini paling cocok gitu ya, bukan paling cocok tapi paling sejalan gitu. Kenapa? Karena momennya mirip-mirip Januari gitu kan. Ini di kuartal 1 lah. Kalau ini kan di tengah-tengah guys. Kondisinya udah di bulan Mei. Cuma kalau misalnya kita mau ngambil data di sini, let's say setelah dead cross, kapan dia retestnya? Ternyata butuh waktu 51 hari gitu. Nah kalau sekarang, kalau kita lihat, ini sih udah lebih deket ya. Ini deket,
ini deket nih sebentar nih ya. Kemudian di sini juga sama sebentar gitu. Kalau sekarang sejak kita dead cross itu udah makan waktu 47 hari. Makanya saya ada sampaikan waktu lagi live streaming, saya bilang gini, kalau misalkan sama butuh waktu 70 hari, berarti ekspektasinya bisa aja dia retest itu by the end of January gitu kan. Jadi dia ada SMA 200 tambah lama tambah turun gitu. So, ya at the end of January ya probably kalau kita lihat picking up volume ya mudah-mudahan retestnya di sini gitu. Ya atau minimal atau maksimal Februari lah. Ya, itu di kuartal pertama. Jadi after pergerakan yang terlalu flat ini, akhirnya market baru mulai responsif dan volume itu ngedorong pergerakan harga untuk akhirnya bisa ada volatilitas ekstra. Ya, saya pikir nggak perlu suatu pergerakan yang bombastis banget, asal dia bisa ada volume atau volatilitas yang cukup aja, saya pikir akan gampang kok untuk testing ke 100.000 gitu. Ini jaraknya dekat banget guys, ya bener-bener dekat banget gitu, cuman 12% gitu. It's not that hard gitu kan. Dan sementara buat worst case skenario-nya masih sama ya teman-teman dengan yang kita udah bahas juga, bahwa very likely batas bawahnya itu adalah di kisaran 70 ribuan. Ya, more or less gitu. Alasannya saya sampaikan itu karena kita memang mempertimbangkan bahwa retest on ya last cycle previous high itu adalah hal yang sangat amat wajar gitu kan. Jadi anggapannya kalau kita tarik ke time frame yang besar sekali gitu, kayak misalkan weekly ataupun monthly gitu, oke lah, dia memang ada breakdown gitu kan. Di sini memang ada kondisi dia sudah mengalami indikasi reversal gitu. Namun, kalau kita melihat dengan tidak adanya fase euforia, kabar baiknya adalah kita nggak ngelihat performance itu lebih strong seperti di sebelumnya gitu. Jadi kalau sebelumnya ini dari bawah ke atas 250%. Kalau saat ini dari bawah ke atas itu cuman lebih kurang ya 82%. Maka jika seperti itu, apakah wajar jika kita mendapati pullback sampai 70% lagi? Saya rasa udah nggak akan selebay itu ya. Paling tidak kalau kita mau dapetin pullback, probably 50% itu udah oke banget gitu. Dan berkaca pada cycle sebelumnya, a retest dari previous all time high lewat dikit ya, bablas dikit tuh teman-teman di bawahnya. Jadi ada deviasi dulu baru kemudian dia reversal. Kalau misalnya kayak gitu kondisinya, apakah sama? Bisa jadi seperti ini gitu. Artinya apa? Kita ngejar ke area demand pada periode pertengahan 2024. Baru kemudian probably dari situ kita baru bisa ngelihat Bitcoin picking up momentum untuk ngejar ke next all time high-nya. Kapan ini kejadiannya? Ya kita udah bahas-bahas juga sih. Mungkin jika seandainya di kuartal kedua kita ngelihat US Summer Holiday lagi-lagi membuat market kembali dalam keadaan muted gitu ya. Flat, mute, nggak banyak pergerakan gitu. Lagi-lagi volumenya turun, volatilitas kecil. Ya mungkin nanti setelah masuk periode kuartal keempat ya di tahun ini teman-teman. Atau di kuartal ketiga di tahun ini. Baru probably ada ekspektasi kita bisa lihat rally-nya itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Oke? So, itu mungkin update dari saya, teman-teman. Thank you very much, guys, buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya coba sampaikan di sini bisa didengarkan ya. Bisa jadi semacam idea buat teman-teman ya tentang bagaimana pergerakan daripada Bitcoin. Sedikit short term aja. Ini internal range-nya ya, teman-teman boleh lihat di sini bahwa kita memiliki struktur yang masih relatif bullish di mikronya, cuman kita udah deket level supply yang sebelumnya ngasih trigger tekanan jual ini gitu. Jadi kalau misalnya dari sini, dia seandainya mau konfirmasi bahwa supply-nya masih ada sellers, maka yang kita butuhkan adalah Bitcoin breakdown. Ya, kalau ini terjadi, ini berarti short term time frame, kayak time frame jangka pendek gitu ya, 15 menit. Kalau teman-teman mau trading cuma buat scalping, cari short akan lebih menarik gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan untuk short termnya. Oke, once again, thank you very much guys for watching and Happy New Year once again buat teman-teman semuanya. God bless dan sampai jumpa di update dan live streaming berikutnya. Cheers guys, bye-bye.